Kenalkan, namaku Pipi. Aku ibadah sekolah minggu di GBI PPL. Hai guys, namaku El. Biasa aku dipanggil El. Jangan lupa ya guys. Hai, aku Rona. Aku dedenya El. Senang bertemu dengan teman-teman semua. Hello, my name is Bella. How are you, friend? I'm happy to see you. Halo anak-anak, saya papahnya Pipi dan Nael. Halo cucuku yang ada di rumah. Kenalkan ya, aku neneknya El dan Rona. Ingat ya. Hai, aku Nael. Aku kokonya Pipi. Hai teman-teman, apa kabar? Bagaimana kabar kalian? Pipi harap teman-teman dalam keadaan sehat ya. Kira-kira masih ada yang ingat nggak minggu lalu kita belajar apa? Ayo coba, belajar apa? Ada yang jawab. Betul, kita harus jadi anak Tuhan yang lemah lembut dalam perkataan dan perbuatan ya teman-teman. Jangan suka marah-marah, berkata-kata kasar. Oke teman-teman? Nah, sebelum kita dengar cerita yang baru, kita nyanyi dan menari bersama ya. Ajak papa mama juga. Oke teman-teman? Yuk, kita semua nyanyi sama-sama ya. Siap. Tuhan Yesus Tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. lagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Angkat tangannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. The next day. Selamat pagi Rona. Ada Konael? Gimana kabar kamu dan Ko Joel? Baik kok. Ko Joel ada di rumah? Nggak ada kok. Koel lagi pergi sama mama dan papa. Oh gitu ya. Gimana sekarang Koel? Masih suka marah-marah nggak? Masih kok. Kalau udah marah-marah, serem banget tau nggak? Terus Koel kalau panggil suka teriak-teriak aja. Sebel deh. Dia masih belum berubah juga ya. Masih sama seperti dulu. Nah, teman-teman di rumah masih ada yang seperti Joel tidak? Masih suka marah-marah. Teriak-teriak jangan ditiru ya. Nggak baik loh. Betul teman-teman. Jangan mirip seperti Koel ya. Kemarin ini, Koko baru aja diingetin lagi sama papa. Mau itu anak laki atau perempuan, sebagai anak Tuhan harus berkata-kata dan bersikap lemah lembut. Buat anak-anak laki, bukan berarti kita jadi seperti anak perempuan. Tapi kita nggak boleh marah-marah.
teriak-teriak, apalagi berkata kasar. Oh, begitu ya, Ko ya. Sayang, Koel nggak ada. Coba kalau ada, dia bisa dengar apa yang dikatakan Konael. Nanti kamu aja yang cerita lagi sama Ko Joel ya. Oke, siap kok. Meanwhile, back in the lowlands. Wah, mulai masuk sekolah lagi nih. Hari ini ada tugas apa ya? Aku lihat dulu biar aku bisa kerjakan. Tugas mengarang bahasa Inggris lagi. Wah, kayaknya susah. Aku kan kurang bisa bahasa Inggris. Wah, kayaknya susah banget deh. Tapi aku coba dulu aja. Siapa tahu aku bisa. Ntar kalau aku nggak bisa, tanya Koko. Kan Koko sekarang ada di rumah. Koko pintar bahasa Inggris. Aduh, ternyata susah banget. Aku minta tolong kakak aja Dia kan jago. Mana sih Koko ya? Koko! Koko! A few moments later. Tugas sekolah udah selesai. Aku bisa nonton film deh. Wah, filmnya seru banget. Aku belum pernah nonton filmnya nih. Konael! Koko! Ada apa, Pipi? Ganggu yang lagi nonton. Ada apa? Sorry kok. Kok bisa bantu Pipi nggak bikin tugas mengarang bahasa Inggris? Enak aja. Bikin aja sendiri sana. Aku lagi nonton nih. Kok gitu sih kok? Tapi aku kan nggak bisa kok. Bantuin ya. Masa gitu aja nggak bisa? Itu mudah banget. 15 menit juga selesai. Sana, jangan ganggu. Lagi seru nih filmnya. Kok, ayo dong kok. Pipi bener-bener nggak bisa. Kalau bisa juga Pipi nggak akan minta tolong Koko. Tadi Pipi udah coba buat sendiri. Tapi masih bingung kok. Dulu, Koko aja bikin sendiri. Gak ada tuh yang bantu. Itu PR paling mudah. Masa gitu aja gak bisa sih? Kok gitu sih, nggak mau bantu Pipi. Papa, kok Naya nggak mau bantuin Pipi nih? Shh, Pipi, jangan ribut dong. Filmnya jadi gak kedengeran suaranya. Habis Koko nggak mau bantu. Pipi kan udah bilang Pipi nggak bisa. Koko gitu Papa. A few inches later. Duh, ada apa lagi nih? Kok ribut-ribut lagi? Ini Pak, Pipi ganggu Naya lagi nonton. Itu tuh si Pipi minta bantuin bikin tugas bahasa Inggris terus. Oh, ya sudah, kamu ajarin dong dia. Males apa? Suruh aja dia belajar sendiri. Dulu juga Naya belajar sendiri. Nah, Nael, kamu kan sekarang sudah pintar bahasa Inggris. Ingat, kalau Tuhan sudah memberi kepintaran kepada kamu, kamu pun harus bisa berbagi untuk mengajarkan kepada Pipi. Nah, hari ini nggak ada salahnya kalau kamu berikan waktu untuk Pipi belajar bersama-sama, dan ketika dia tidak mengerti, ya kamu ajarin supaya Pipi bisa punya kepandaian yang sama. Tapi Pak, Ingat Nael, dalam firman Tuhan di Amsal 22 ayat yang keempat, yang berkata ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Tuhan ingin kita jadi anak yang rendah hati dan takut akan Tuhan. maksudnya apa sih Pak? Gini, Tuhan sangat sedih kalau lihat anak-anaknya jadi anak yang sombong. Kamu gak boleh sombong dengan kemampuan yang kamu punya. Contohnya, kamu bisa mengajarkan Vivi dengan kemampuan yang kamu punya. Jadi,
Mau tidak mau kita harus hidup boleh menjadi berkat bagi orang lain. Termasuk kamu, Nael. Ngerti nggak? Iya, Pak. Pipi, sini. Koko ajarin bahasa Inggrisnya. Nah, itu bagus sekali. 6 hours later. Teman-teman di rumah, kita doa bersama ya. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus sudah ingatkan kami untuk bersikap rendah hati. Tuhan Yesus, bimbing kami supaya kami bisa bersikap rendah hati. Kami tidak mau jadi anak yang sombong. Kami ingin selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Epilogue. Hai guys. Wow, bagaimana ceritanya tadi? Seru ya? Seru ya? So, apa yang kita pelajarin hari ini? Siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Tuh. Aku lihat. Coba. Betul. Tuhan pengen kita jadi anak yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Kita belajar untuk tidak jadi anak yang sombong. Dengan kemampuan atau apa yang kita miliki, kita harus jadi berkat bagi orang lain, bagi teman-teman yang lain. Oke, my friend? Aku paling seneng nih. Sekarang gilirannya kita nyanyi lagi ya sebelum berpisah. Hai, ayo kita panggil yuk teman-teman. Hai teman-temanku. Ayo, kita mau nyanyi lagi. Come here. Ada apa? Ayo kita nyanyi lagi ya. Siap ya? Yang di rumah juga siap? 1, 2, 3, ready. Contohnya, kamu bisa mengajarkan Vivi. Pipi, kita mau diapain ini ya, Pi? Kok kita kayak terdakwa di sini, Pi? Gak tahu, Nek. Mau apa ya? Kita tanya yuk. Hai Nek, hai Pipi. Hai anakku. Hai, Kak siapa itu ya, Nek? Oh iya. Aku lupa. Kak siapa ya? Ya udah dah.
Kenalkan, namaku Pipi. Aku cucu. Kat, kok jadi cucu sih? Bisa di-cut kan? Kenalkan, aku Pipi. Saya neneknya Rona dan El. Kenalkan, nama saya Sally. Mungkin adik-adik baru pertama kali lihat saya di sini ya. Soalnya saya juga baru berapa bulan terjun di sekolah minggu. Dan baru kali ini saya harus memerankan 2 tokoh untuk mengisi ibadah online anak. Kesan-kesannya apa pertama kali waktu diminta bantuan mengisi ibadah online dan panggung boneka lagi? Pertama itu saya diajak sama Kak Lisa ya buat ngisi ibadah online anak karena waktu itu lagi mulai wabah corona, terus kita tuh gak boleh banyak yang keluar. Jadi saya tuh diajak untuk isi di ibadah online anak. Mungkin awal tuh gak kepikiran untuk mengisi dengan boneka ya, mungkin langsung live secara ini. Cuma saya pikir kayaknya kalau buat anak kelas kecil kayaknya kurang seru ya. Nah kemudian Kak Lisa tuh ingat kita tuh di PPL tuh punya boneka yang belum pernah digunakan. Makanya saya coba untuk menggunakan boneka ini untuk bawa ibadah online anak khusus kelas kecil. Kak, kesulitannya apa waktu harus memerankan 2 tokoh itu? Mungkin karena saya perannya 2, mungkin saya harus bisa suara anak-anak dan satu lagi suara nenek. Tapi yang paling berat tuh suara nenek karena harus agak menahan nafas, harus suaranya agak serak-serak. Nah itu mungkin kesulitan saya ya. Tapi waktu memerankan ini senangnya apa Kak? Nggak tahu ya, seakan-akan tuh saya mungkin masuk ke dunia anak-anak ya. Nah saya daripada saya ngajar di kelas besar, saya lebih senang ngajar di kelas kecil gitu ya. Saya lebih senang memerankan boneka gitu ya, soalnya muka saya nggak kelihatan. Dengar-dengar Kakak juga penulis skripnya ya? Iya, saya juga nggak tahu gimana ceritanya, saya jadi harus menulis skrip. Jadi selama ini sampai episode 15 yang terakhir, saya harus bikin skripnya. Dan mungkin saya juga dibantu dengan kakak-kakak yang lain. Dan saya juga mendapat tema dari Pak GPH, yaitu Pak Lukas Yonatan. Mungkin bikin skripnya juga saya agak bingung karena saya harus menyamakan dengan keadaan dunia anak-anak ya. Jadi menggunakan kata-kata yang sebisa mungkin anak-anak kelas balita itu bisa mengerti apa dari inti cerita firman Tuhan yang dibawakan setiap minggu. Kesulitannya ada nggak Kak waktu harus menulis skrip? Ada ya, soalnya kadang kalau dikasih tema tuh saya tuh bingung ini ceritanya mau dibawa kemana. Soalnya kan kita tuh anak-anak mesti diingatkan jangan dulu keluar rumah gitu. Jadi terus bikin ceritanya tuh harus gimana gitu ya, biar anak-anak tuh nggak jenuh karena ceritanya sekitar di rumah terus gitu. Pesan-pesan buat adik-adik yang nonton Kak? Pesan-pesannya mungkin adik-adik mesti belajar dari pengalaman dari tokoh-tokoh yang ada yang kita bawakan dan kalian melakukannya di dalam dunia nyata kalian gitu. Misalkan kalian diajarkan untuk berdoa, bantu orang tua, terus menjadi sahabat bagi teman-teman. Terus adik-adik juga jangan merasa takut, kita harus sabar, juga kita harus selalu menjadi anak yang jujur, yang setia sama Tuhan, yang mau membantu siapapun, misalnya orang tua atau teman-teman ataupun siapapun yang ada di sekitar kalian. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama, Kak Lisa.